Selamat sore semuanya, perkenalkan saya Antasa Zaki Ramadhani, mahasiswa Universitas 17 Agustus Surabaya, jurusan Ilmu Komunikasi. Hari ini saya berkesempatan untuk melaksanakan wawancara dengan salah satu penyedia jasa foto dan video di Surabaya. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Nizar Dendra Arinto dari Jui Creative Lab. Selamat sore Mas Nizar Dendra, sehat Mas? Terima kasih nih udah dikasih kesempatan. Alhamdulillah. Gimana nih Mas? Lagi WFH atau WFO nih minggu-minggu ini? Karena waktu ini kan karena di Surabaya jumlah kebutuhan meningkat, jadi kita sepakati untuk beberapa waktu ini WFH dulu. Untuk beberapa proyek yang harus dikerjakan kita kerjakan dari rumah. Tapi untuk klien, untuk sementara ini mohon maaf kita membatasi dulu. Tapi kalau meeting dan segala macam kita lakukan secara virtual. Oke. Kalau gitu, Mas, saya mulai langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya Mas ya, biar nggak lama-lama nih. Minta tolong perkenalkan diri Mas dulu secara singkat aja deh. Oke, halo teman-teman, nama saya Nizar Dendra Arinto. Saya di sini salah satu pendiri dari Jui Creative Lab. Dan tempat saya atau domisili saya di Surabaya. Oke, kesibukannya selain Jui Creative Lab ini apa lagi sih Mas? Ada kesibukan kerja di tempat lain kayak atau gimana gitu? Kalau sementara saya juga kerja di kantor dan sambil ngerjain Jui Creative Lab sama teman-teman yang lain. Oke. Gimana sih Mas awalnya kok bisa terjun di dalam dunia foto dan videografi? Emang udah hobi dari dulu atau gimana? Jadi ceritanya sebenarnya agak panjang ya, dari mulai SMA, mulai mengenal, mulai jatuh cinta lah ibaratnya dengan dunia fotografi. Setelah itu dengan dunia editing video, kita desain kreatif juga gitu. Semua dimulai dari SMA gitu. Tetapi di SMA itu masih ibaratnya masih mencoba belajar lah. Jadi belum terlalu detail. Nah, mulai detailnya itu kelas 3 SMA, terus kuliah, di situ mulai bahwa bisa nggak sih hobi ini ngasih uang jajan lah paling nggak pada saat. Oke. Ya, terus diseriusin sampai sekarang, akhirnya bisa berdiri di kreatif. Berarti dari awal punya hobi foto dan video itu nggak langsung ujuk-ujuk bikin Jui Creative Lab dong? Nah, jadi dulu itu hobi dulu, hunting sama teman-teman, terus kebetulan ketemu komunitas yang satu pikiran ya, satu hobi juga. Setelah itu ikut PH orang lain juga gitu. Jadi masih belajar, masih mencoba mengenal sampai pada akhirnya tahun 2019 menetapkan untuk bikin cerita. Sekarang cuma juga sama teman-teman yang lain, kita berempat. Oh, berempat. Oke, kalau gitu selanjutnya nih Mas, target pasarnya itu kalau Jui Creative Lab nih kemana aja sih Mas? Sebenarnya kalau target pasar kita cukup luas gitu, karena kebutuhan untuk wedding kita juga cover, kebutuhan untuk teman-teman dokumentasi, teman-teman SMA gitu yang mau nyetak buku kenangan, biasanya mereka kan membutuhkan juga, kita cover juga. Setelah itu foto-foto produk teman-teman yang baru mulai bisnis atau yang punya bisnis itu juga cover, tapi lebih spesifiknya kita di foto produknya. Jadi teman-teman yang butuh advertising atau mau bikin katalog, kita bisa bikinkan dari desain sampai dari foto, desain sampai mungkin pada pencetakannya. Oke. Mungkin bisa di spoiler dikit nih Mas, Instagramnya Jui Creative Lab nih apa nih? Oh, boleh aja Jui Creative Lab. Oke, itu yang mau follow silakan follow di Jui Creative Labs. Cari di Instagram udah ada nih. Iya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan nih Mas. Sebenarnya juga penasaran juga sih Mas. Menurut Mas Nizar sendiri, penting nggak sih jasa foto dan video di zaman sekarang ini? Kan kalau kita ingat-ingat juga, teknologi kamera sendiri itu kan sudah berkembang pesat. Bahkan untuk sekelas gawai handphone itu udah punya kamera dengan spek yang tinggi. Bisa nggak sih nyaingin yang pakai kamera pro kayak DSLR atau mirrorless gitu? Sebenarnya
Kalau penting atau tidaknya mungkin dilihat dari situasi sekarang, kebutuhan masyarakat terhadap dokumentasi ya itu kan cukup tinggi, karena kalau dulu dokumentasi itu mungkin hanya dibuat untuk buku, album gitu kan, yang setelah itu mungkin 5-4 tahun bisa rusak juga. Tapi kalau sekarang ini kan di era digital sudah ada sosial media, teman-teman butuh untuk konten di-upload di sosial media maupun disimpan secara digital yang range waktunya lebih panjang daripada buku atau media cetak. Jadi mungkin sekarang kebutuhannya cukup penting dan meningkat juga karena ada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pribadi, ya tadi diupload di sosial media maupun disimpan secara pribadi. Itu belum juga kalau sebuah company ingin membuat atau memberikan sebuah dokumentasi yang sifatnya bisa diberikan expertise juga pengiklanan. Jadi looks-nya harus profesional, membangun image perusahaan, terus juga produknya harus terlihat jelas dan estetik gitu. Nah itu juga sebuah kebutuhan juga. Jadi di era sekarang cukup penting juga untuk jasa atau dokumentasi. Kalau perihal masalah gawainya, memang sekarang handphone itu iya benar, speknya tinggi-tinggi banget. Kamera itu udah jadi apa ya, kayak fitur utama lah di gawai gitu. kadang gadget pun performance-nya nggak tinggi, tetapi kualitas video dan kameranya juga bagus, jadi lebih diutamakan di situ. Jadi menurut saya sekarang yang membedakan adalah seperti di saat kita membutuhkan jasa dokumentasi atau produk dokumentasi seperti itu, ya berarti sifatnya bahwa kita akan mengcover mereka dari segi dokumentasi di saat mereka tidak bisa melakukan dokumentasi itu secara langsung. Jadi kalau kita sebagai peserta gitu, saya menikah gitu contohnya, atau saya ada gathering gitu, saya akan berusaha fokus di acara gatheringnya kan. Nah, mempermudah lagi kalau kita mau menggunakan vendor untuk melakukan dokumentasinya, sehingga kita bisa terjun ke kegiatannya, kita bisa terlibat kegiatannya, tetapi dokumentasinya juga tidak hilang gitu. Nah biasanya sekarang sehingga teman-teman di sini rata-rata sih kebutuhannya atau permintaannya larinya ke sana gitu. Nah, kenapa kita tetap pakai kamera profesional? Ya kembali lagi dari daya tahannya. Setelah itu kalau event itu berjalan 4 jam 3 jam gitu kan. Setelah itu aksesoris yang bisa kita gunakan itu juga lebih banyak, dari tripod, dari lighting, dari segala macamnya. Itu kan lebih banyak kalau di kamera profesional. Kalau di gawai kan terbatas pastinya gitu, dari memorinya, juga mungkin bisa panas juga gitu kan, terus aksesoris tripod juga tidak terlalu banyak gitu kan, lighting juga apalagi gitu, sehingga biasanya kita tetap pakai kamera profesional. Dan juga kalau pakai kamera profesional itu kita lebih punya kesempatan untuk berkreativitas lebih banyak, karena alat yang bisa kita ubah. Setelah itu kita pengen blur nih belakangnya, jadi depth of field-nya tebal gitu, berarti kita pakai lensa yang f-nya lebih besar gitu, lebih kecil, bukaannya lebih besar gitu. Jadi bisa depth of field-nya bisa tebal gitu, kita pengen fokus semua, kita bisa wide angle. Sedangkan kalau di bawah kan f-nya atau diafragmanya pasti tetap tidak bisa kita rubah lensanya. Oke, berarti memang ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan oleh kamera smartphone, tapi bisa dilakukan oleh kamera profesional, seperti itu ya? Lebih pasnya itu bahwa kalau kamera profesional itu dia punya range atau punya kemampuan untuk memadai kreativitas kita sejauh mana kita ingin berkreasi. Sedangkan kalau di gadget itu kan punya keterbatasan ya, mereka nggak bisa ganti lensa, f-nya tetap gitu kan, atau f-nya itu paling besar 1,4 gitu, atau f 2, sekian gitu. Biasanya kan dia akan tetap di situ aja. Sedangkan kita
kalau pakai kamera profesional lensanya kita bisa ganti, kita bisa pasang filter juga sesuai dengan kebutuhan kita gitu kan. Terus kita juga bisa sinkronkan, kalau kita bikin video kita bisa sinkronkan dengan layar, kita bisa sinkronkan dengan kamera yang lain, jadi pada saat editing itu ya. Oke, ngomong-ngomong soal kit nih Mas, ngomong-ngomongan soal kamera, yang lebih sering dipakai sama Mas nih, kameranya nih apa nih mereknya? Kalau boleh tahu nih. Kalau saya juga sih pakai Canon sama Sony. Kalau kalau Sony-nya A7 Mark II sama Canon 7D. Lensa yang paling sering ya 50 mm, 18-200 atau 18-135. Itu lebih sering dipakai sih. Lebih sering dipakai ini karena emang favorit aja atau dengan lensa segitu Mas udah mumpuni banget nih, udah bisa? Sebenarnya dari dua lensa itu sudah mencukupi sih. Kita mau dapat wide angle bisa, kita mau dapat makro juga bisa gitu. Jadi tinggal, dan dua kamera itu juga build quality-nya bagus, nggak terlalu pecah juga. Kalau kita foto di area yang luas, biasanya kanan kirinya nggak ikut, pojok-pojok itu kan nggak ikut fokus. Nah itu dua kamera tersebut sudah punya kemampuan yang bagus lah untuk menangani itu, dan juga lensanya juga oke. Jadi ya dua lensa itu cukup sih, kecuali di kondisi-kondisi tertentu ya, yang benar-benar kita butuh wide angle, kita butuh banget kamera yang bukaannya lebar untuk kalau kita biasanya foto stage gitu, kita foto konser gitu kan butuh f yang besar gitu, karena cahayanya kecil atau biasanya cahayanya sedikit. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Mas ya. Pertanyaan berikutnya ini ada di, mungkin kita bakalan nanya-nanya soal range harga, terus kayak pengalaman Mas sebagai Jui Creative Labs ini gimana. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, harga-harga yang dipatok oleh Jui Creative Labs itu ada di range harga berapa ya Mas ya? Dari yang termurah sampai yang termahal nih. Kalau dari kita sendiri, range termurah untuk foto produk, jadi kita ada fitur foto produk itu per produk, sehingga teman-teman kalau punya kebutuhan foto produk itu nggak harus nunggu produknya banyak dulu gitu. Untuk teman-teman yang mungkin menjalankan UMKM atau crafting gitu kan, kalau crafting itu kan biasanya kita harus bikin dulu, setelah itu baru kita posting. Tapi biasanya teman-teman gitu harus bikin banyak dulu, beberapa macam, baru mereka minta jasa foto atau dokumentasi lah. Kalau kita karena ada fitur per produk, sehingga teman-teman punya produk cuma satu, cuma dua gitu, kita bisa cover juga di situ. Nah itu range paling murahnya dari 25.000 sampai kalau skala besar gitu, event atau wedding juga ada. Jadi mungkin kalau info lebih lanjut bisa follow di Instagramnya Jui gitu kan. Boleh banget nih, boleh banget. Langsung aja tuh cek di Instagramnya Jui Creative Labs. Oke, nah ini Mas, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir ya. Selama Mas mendirikan atau menjalankan Jui Creative Labs ini, keluh kesahnya itu apa sih Mas? Kalau keluh kesahnya, sebenarnya banyak gitu, tetapi karena mungkin kita ini menjalani sebuah hobi yang kita senangi ya, sehingga kadang sedihnya atau keluhnya itu nggak terasa gitu. Malah mungkin senangnya yang lebih bisa dirasakan karena mengenang kan. Cuman kalau keluhnya ya kadang di Indonesia sendiri kan jasa fotografi atau production house kadang itu masih dilihat sekedar yang mereka foto gitu, tetapi di situ kan ada skill yang dibutuhkan, ada passion juga, ada determination juga yang besar di situ, sehingga kadang kurang dihargai juga. Tetapi itu bukan hal yang besar, karena kita menjalaninya kan dengan senang ya, karena hobi gitu. Kalau senangnya banyak sih, bisa mendapatkan momen-momen yang baik gitu ya, yang kita berikan kepada klien gitu. Karena bisa jadi momen tersebut itu bisa terjadi satu kali seumur hidup gitu kan. Jadi, betul banget. Hal-hal yang seperti itu yang lebih mengenang sih daripada dukanya.
Nih, kalau misalnya juga aku bisa minta ceritain sedikit ya Mas. Ini kan pasti kan banyak nih teman-temannya yang udah tahu kalau Mas Nizar ini udah punya PH foto. Pernah nggak sih Mas itu dimintain apa namanya kayak dimintain tolong buat ngefotoin produk atau event atau apapun itu tapi pakai embel-embel harga temen? Pernah nggak sih Mas? Sebenarnya sering banget sih, tapi kita kembali lagi pasti akan hitung dari skala kegiatannya. Jangan sampai kita bantu sih boleh, nggak apa-apa, namanya juga dengan teman gitu, tetapi kita harus hitung juga skala eventnya, effort yang kita harus keluarkan. Jangan sampai kita kita mengeluarkan effort yang lebih banyak daripada apa yang mereka kasih juga gitu. Karena kan kecuali kita memang dibayar ya, berarti harus ada modal, harus ada perhitungan produksi juga, setelah itu proses produksinya gitu. Kalau kita sifatnya ya biasalah, hal-hal yang seperti itu ya kita sesuaikan aja dengan kemampuan kita dan effort yang bisa kita kasih, itu aja sih, sehingga ya win-win solution gitu. Jadi sama teman masih enak, kita juga jalaninnya juga nggak terpaksa. Berarti emang sering banget ya Mas ya dimintain apa namanya kayak jasa foto dan video itu pakai harga teman tuh sering ya Mas. Oke, terima kasih banyak Mas Nizar atas waktunya. Terima kasih juga yang udah nonton. See you Mas Nizar, stay safe Mas Nizar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.